Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Pramedika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan JSON JavaScript. Nah, oke. Nah, saya pindahin dulu. Oke. JSON JavaScript merupakan kepanjangan dari JavaScript. JSON. JSON itu merupakan kepanjangan JavaScript Object Nation, yang berarti adalah format pertukaran data yang ringan, mudah dibaca dan ditulis oleh manusia, serta mudah diterjemahkan dan mudah diterjemahkan dan dibuat generate oleh komputer. Format JSON ini dibuat berdasarkan bagian dari bahasa pemrograman JavaScript. Nah, JSON merupakan format teks yang tidak bergantung pada bahasa pemrograman apapun karena menggunakan gaya bahasa yang umum digunakan oleh programmer C, yang termasuk itu ada C, C++, C hashtag, Java, ada JavaScript, Perl, Python, dan lain-lainnya. Masih banyak. Oke. Kemudian di sini ada elemen JSON, elemen dari JavaScript Object Nation. Nah, elemen di dalam JSON ini tersusun dari dua struktur. Yang pertama ada kumpulan pasangan nilai atau nama, dan daftar ini dibuat secara terurut. Nah, yang kedua, maksud pertama itu ada pasangan nilai atau nama. Nah, yang kedua ada daftar nilai yang diurutkan. Nah, kedua elemen tersebut akan dijelaskan lebih lengkap. Nah, di bawah ini. Yang pertama ini ada kumpulan pasangan nama atau nilai. Pada bahasa pemrograman lain, pasangan nama atau nilai ini sering disebut sebagai objek. Ya, ada objek, ada record, ada struct, ada dictionary, ada hash table, ada key list, ada associative array. Oke, kita ingat ya. Oke, kalau misalkan kurang penjelasannya bisa diulang lagi. Yang kedua, daftar nilai. Nah, daftar nilai ini terurutkan oleh yang nama lainnya an order list of value. Pada bahasa pemrograman lain, order list of value ini biasa disebut juga dengan array atau larik. Nah, disebutnya biasanya array, ada vektor, list, atau sequence. Nah, itu. Nah, jenis-jenis value. Nah, ini juga kelebihannya. Ada array. Nah, array ini kumpulan value yang berurutan. Array diawali dan diakhiri oleh kurung siku, dan tiap value di dalamnya dipisahkan oleh tanda koma. Oke, itu array. Kemudian value array dapat berisikan objek JSON, yang berarti bahwa array menggunakan konsep pasangan key atau value yang sama. Contohnya, nah di sini contohnya ada student. Nah, kenapa ini bisa dibilang array? Karena dia menggunakan kurung siku. Oke, tidak hanya kurung kurawal. Oke, biasanya digunakan yang kurung kurawal itu apa ya? Jadi di sini kenapa bisa dibilang array itu karena kurung siku. Nah, dibuka dengan kurung siku dan ditutup oleh kurung siku. Yang kedua, itu ada, di sini misalkan tadi ada nama first name Tom, last name Jackson. Nah, nama depannya Tom, nama akhirnya Jackson. Nah, begitu juga Linda dengan Adam. Linda yang bernama panjang Linda Gardner, yang ketiga ada Adam Cooper. Nah, kemudian string. Nah, bentar saya pindahkan dulu muka saya. Oke. Ada string. Nah, string adalah urutan karakter Unicode 0 atau lebih. String diapit oleh dua tanda kutip ganda. Berikut ini adalah contoh bahwa Tom merupakan string karena merupakan serangkaian karakter dalam kutipan ganda. Nah, di sini kan first name, ya kan? Nah, kenapa bisa dibilang string dan merupakan serangkaian karakter ganda? Karena di sini sudah ada karakter first name, kemudian ada nama Tom. Nah, itu. Kemudian di angka. Nomor dalam JSON harus berupa bilangan bulat atau bilangan titik mengambang seperti age 30. Oke. Dibuka dengan dengan kurung kurawal. Setelah itu kutip, yang di dalam kutip yaitu age, kemudian dilanjutkan oleh titik 2, lanjut lagi dengan titik kutip 2, 30 yang dalamnya 30, kemudian ditutup dengan kurung kurawal. Nah, setelah itu ada jenis boolean. Boolean ini
Anda dapat menggunakan true or false sebagai value seperti merit, false. Nah, dan di null ini menunjukkan bahwa tidak ada informasi apapun. Nah, tipe jenis value yang digunakan jika null itu tidak ada informasi apapun. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya dari misalkan contoh yang kita ambil ini, jadi first name-nya Tom, last name-nya Jackson, berarti Tom Jackson berumur 30, berstatus belum menikah dan tidak tidak memasukkan tidak menginput golongan darah yang dimiliki. Ini blood ya. Tadi saya salah. Kekurangan. Nah, ini kekurangan dari JSON. Nah, kekurangannya itu ada objek. Objek membuat key dan value. Ada titik 2 di akhir tiap key dan juga tanda koma setelah tiap value yang mana akan membedakan tiap objeknya. Keduanya pun berada di dalam tanda kutip. Objek di sini sebagai value harus mengikuti rule atau aturan yang sama seperti sebuah objek. Nah, di bawah ada employee. Nah, employee dalam tanda kutip 2, oke, dilanjut kutip 2, kemudian titik 2 dibuka dengan kurung kurawal yang berisikan first name Tom, last name Jackson, yang ditutup dan kurung kurawal seperti ini contohnya, dan dipisahkan oleh koma. Oke. Nah, ini cara menyimpan data dalam JSON. Nah, seperti ini objek ini. Oh ya, tadi yang seperti mana ya? Nah, ini kan tadi kalau ini kan pakai kurung siku, jenis value-nya array ya. Nah, ini kalau misalkan objek itu tidak menggunakan yang namanya ini key-nya ya. Key-nya dia nggak perlu pakai key karena objek itu cuma gini aja. Nah, kurung kurawal menandakan bahwa teks tersebut merupakan objek JSON. Di dalam objek JSON ada 3 pasangan key atau value yang dipisahkan oleh tanda koma. Nah, dipisahkan oleh tanda koma ini, ya, tanda koma ini, oke. Tiap pasang terdapat seperti key, first name, last name, dan gender. Diikuti oleh titik 2 yang membedakan dengan value, Tom Jackson male. Nah, itu isi value-nya, oke. Isi dari key-nya, isi dari key-nya itu ada Tom yang itu first name, Jackson itu last name, dan gender itu male. Nah, kenapa nggak ada blood type? Karena tadi null, oke, diisinya null. Nah, contohnya ini ya, seperti value di atas ya ini. Oke, saya pindahin lagi. Nah, yang membedakan, ini jenis penyimpanan data menggunakan array. Yang membedakan dengan metode sebelumnya yaitu objek, sepasang key atau value di urutan keempat. Nah, hobi adalah key dengan beberapa value yang mengikuti seperti football, reading, swimming di dalam kurung siku yang menandakan bahwa value tersebut merupakan array. Nah, value-nya, oke. Value-nya berarti value ini kayak football, reading itu swimming itu merupakan array. Nah, si first name, last name, gender, hobi itu merupakan objek. Nah, jadi ada ada array di dalam sebuah objek. Nah, jadi seperti itu. Kemudian, kesimpulannya. Sebentar, saya pindahkan dulu. Nah, ini yang tadi seperti di awal saya katakan bahwa JSON ini tidak JSON kepanjangan dari apa, kemudian tidak bergantung kepada bahasa pemrograman apapun karena JSON itu menggunakan bahasa yang umum digunakan oleh para programmer. Nah, tadi kan ada kekurangannya. Di sini JSON saya memberikan keuntungannya, memperlihatkan keuntungan dari JSON ini. Dapat memuat informasi secara asinkron, sehingga website Anda jadi lebih responsif dan menangani aliran data dengan lebih mudah. Itu yang pertama. Yang kedua ada menggunakan untuk mengatasi isu cross domain saat bertukar data dari situs lain, oke. Dan yang ketiga, JSON lebih simple dan ringan dari XML. Sekiranya itu pengertian saya tentang JSON JavaScript. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya Reza Pramadika, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.